Insyaallah kembali kita lanjutkan kajian kitab Tajwid Hidayatul Rahman. Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa untuk pekan ini insyaallah kita fokuskan dalam segi praktek ataupun mengurai ayat ataupun mengurai huruf yang terdapat dalam suatu surat, kemudian dibahaskan sesuai dengan materi-materi yang telah kita bahas sebelumnya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut yang ana ingat, surat yang kita bahas di pertemuan dulu sebelum Ramadan itu surat Al-Kafirun atau bukan atau lain? Kalau iya berarti nanti malam ini kita ini A'thainal Kautsar ini. Nah, kita bahas ayat ini insyaallah. Saya baca kemudian diikuti insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan lupa setiap dhammah ataupun setiap huruf yang didhammahkan perlu kita ngunyungkan bibir kita. A'udzu. Dan kalau misalnya nanti dua huruf yang bersebelahan itu sama-sama dhammah, maka nanti enggak perlu ditarik sampai dalam-dalam kemudian dimunyungkan kembali. A'udzu. Apalagi nanti huruf yang datang setelah huruf yang berdhammah tersebut itu adalah huruf yang berada di bagian depan. A'udzu. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Billahi. Naam, billahi berarti itu ada matnya nanti. Billahi minasy syaithanir rajim. Langsung ke bismillahirrahmanirrahim insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya ingatkan di saat nanti membaca bismillah, tentunya di sana hurufnya sin yang disukunkan. Kalau sin disukunkan, maka dia tentunya bukan termasuk di antara huruf qalqalah. Berarti jangan dipantulkan. Tidak boleh kita baca bismillah, tidak boleh, tapi kita tarik nanti suara sinnya, kita alirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itu ada huruf nun yang bertasydid, maka nanti perlu kita tahan di sana. Dan inilah yang disebut sebagai bacaan gunnah. Yang ditahan apa? Yang ditahan adalah suara gunnahnya. Suara gunnah itu apa? Adalah suara dengungan yang ada di hidung. Inna. Ini gunnah suara di mana? Gunnah itu suara di hidung. Dengan bukti bagaimana? Dengan bukti di saat kita itu mengatakan inna, hidung kita ini bergetar. Ataupun nanti di saat misalnya hidung ini kita buntu di saat mengucapkan inna,
maka tidak akan tersuarakan dengan sempurna. Coba sekarang antum bilang inna tapi hidung dibuntu, ditahan kemudian dibuntu. Keluar? Kenapa kok nggak bisa keluar? Karena makhraj ataupun tempat keluarnya dibuntu. Jelas ya? Tempat keluar dari suara gunnah itu dibuntu. Sehingga saat dibuntu mestinya kan suara dengungan itu muncul dari sono, dari hidung kita. Cuman karena dibuntu sehingga tidak bisa terucapkan suara gunnah. Baru setengahnya belum inna, udah berhenti suaranya. Karena kenapa? Gunnah ataupun suara dengungan itu makhrajnya di bagian hidung. Dipastikan nanti di saat mengucapkan suara dengungan inna ataupun thumma ataupun nanti yang istilahnya adalah idgham bi gunnah, hidung kita ini bergetar. Jelas ya? Ini adalah suara gunnah. Kita sekarang ditahan, berarti tanpa kita buntu hidung kita. Biarkan dia dalam keadaan terbuka. Inna a'tainakal kautsar. Fasal. Nah, sebentar belum kita bahas. Inna kalau kita perhatikan di sini. Ini Allahu alam, ini ya, PDF yang ana pakai saat ini aplikasinya nggak bisa untuk curat-curat nih. Allahu alam. Ini yang inna ayat pertama, nanti sambil ana buka aplikasi yang lain insyaallah. Ini inna a'tainakal kautsar, ini inna kan ayat pertama ini. Itu ada alif sebelumnya fathah. Mana alifnya setelah huruf nun yang bertasydid? Ada alif sebelumnya fathah. Berarti ini adalah ciri dari suatu bacaan mat. Kalau mat maka perlu untuk dipanjangkan. Inna a'tainakal kautsar. Ayo. Naam. Kalau kita perhatikan itu ada huruf hamzah yang datang setelah huruf mat alif. Ada huruf hamzahnya. Maka nanti pembicaraan kita jelas itu bukan suatu mat yang disebut sebagai bacaan mat tabi'i, bukan. Karena kenapa? Yang kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa mat tabi'i itu kalau ada huruf mat, misalnya alif sebelumnya fathah, wawu sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah, dan tidak ada huruf hamzah setelahnya, ataupun tidak ada huruf yang disukunkan setelahnya. Sedangkan saat ini inna a'taina, setelah huruf mat yang berupa alif itu ada huruf hamzahnya. Berarti bukan bacaan mat tabi'i. Tetapi nanti apa? Berhubung antara mat sama hamzahnya ini terpisah, huruf matnya berada di akhir kata yang pertama, sedangkan hamzahnya berada di awal kata berikutnya, berarti terpisah matnya dengan huruf hamzahnya. Karena terpisah inilah yang disebut sebagai munfasil. Dalam bahasa Arab terpisah disebut sebagai munfasil. Terpisah hamzah dengan huruf matnya, terpisah di lain kata, disebut sebagai munfasil. Hukumnya apa? Hukumnya adalah jaiz. Apa yang artinya jaiz? Jaiz artinya adalah boleh. Boleh apa? Boleh untuk dipanjangkan 2 harokat, boleh dipanjangkan 4 harokat, boleh dipanjangkan 5 ataupun sebagian riwayat 6 harokat. Kalau misalnya sebagian di antara kita ini belum terbiasa untuk bisa deteksi mana yang bacaan mat wajib, mana yang bacaan mat jaiz, mana yang bacaan nanti adalah mat lazim ataupun yang lain sebagainya. Pokoknya kalau ada tanda celeret atas, panjangkan saja melebihi kadar bacaan mat tabi'i. Sebagaimana tadi itu yang kita baca, kita panjangkan panjang. Inna a'tainakal kautsar. Ayo. Fasalli li rabbika wanhar.
Nah. Inna a'tainakal kautsar. Itu huruf ainnya. Ini huruf ain perlu untuk berhati-hati dalam mengucapkannya. Karena kenapa? Huruf ain ini dia makhrajnya di bagian tenggorokan kita, di bagian tenggorokan kiri kita. Dan huruf ain tentunya dia bukan termasuk huruf yang layak untuk dipantulkan. Berarti tidak boleh a. Tapi kita seret ataupun alirkan sedikit. Karena sifat yang dimiliki oleh huruf ain itu adalah bainiyah. Artinya jangan dialirkan sebagaimana huruf-huruf rikhawah dan jangan dihentikan sebagaimana huruf-huruf syiddah. Cukup nanti begini, a'tayna. Makhrajnya di mana? Di tenggorokan bagian pertengahan. Ini adalah makhraj dari huruf ain. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Itu a'taina ada tanda yang dibuat berdiri. Itu kira-kira bacaan apa ya ikhwah? Bacaan matabi'i. Karena ada aslinya penulisan a'taina dalam keadaan standar itu adalah ada alif sebelumnya fathah. Ada alif sebelumnya fathah. Sebentar kita setting sedikit. Ini kita menggunakan aplikasi yang lain, afwan. Nah. Insyaallah. Perhatikan di sini ini ada tadi ini yang kita sampaikan belum kelihatan. Ini yang huruf na kelihatan? Terpotong? Enggak. Cukup. Itulah yang disebut sebagai bacaan matabi'i. Maka perlu untuk kita baca panjang, 2 harokat saja. Inna a'tainakal kautsar. Ini huruf ada huruf ra, ada huruf ra. Kita buat sukun karena kita mewakafkan huruf ra tersebut. Nah, maka nanti huruf ra perlu untuk dibaca tebal. Inna a'tainakal kautsar. Masya Allah. Sebentar ya ikhwah.
Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, fa ini dibaca tipis karena huruf fa dia termasuk huruf istifal. Fa termasuk huruf istifal. Artinya istifal itu apa? Nanti lidah kita ini turun ke bawah. Ini yang disebut sebagai istifal. Sehingga nggak boleh dibaca fa, tapi fa. Kita buka mulut kita. Fasholli. Ayo. Untuk huruf shad, di saat mengucapkan huruf shad ini bibir kita jangan dimonyongkan kecuali dia dalam keadaan dhammah. Fasholli berarti nggak boleh fasholli, ini nggak boleh, perhatikan. Fasholli nggak boleh begini, fasholli, tapi fasholli li rabbika wanhar. Antara huruf fa sama huruf shad sama huruf lam ini tiga-tiganya dalam keadaan tidak didhammahkan. Berarti nanti di saat kita mengucapkan huruf lam, fa dan juga shad, bibir kita itu standar begini keadaannya. Fasholli li rabbika. Ayo. Kalau nanti kita mengucapkan fasholli, bibir kita ataupun berarti ini. Nanti untuk mengetahui yang mungkin pernah kita sampaikan, untuk mengetahui apakah bibir kita itu monyong ataukah tidak di saat mengucapkan fasholli, untuk triknya begini. Jari kita ini taruh di depan mulut kita. Kalau nanti di saat mengucapkan fasholli kok dia terdorong ke depan, berarti itu ada suara yang ada proses membaca yang seharusnya tidak perlu untuk dilaksanakan. Perhatikan, fasholli li rabb. Ayo. Kalau nanti kita begini, fasholli, kita bilang fasholli, tapi bibir kita dimonyongkan, nanti jari ini akan terdorong ke depan. Pastikan di saat mengucapkan huruf shadnya, jari ini jangan terdorong ke depan. Fasholli, fasholli. Nah, nanti yang tahu diri sendiri. Fasholli li rabbika, fasholli li rabbika wanhar. Li ini pun tipis karena lam dikasrahkan. Lam itu bacaannya dia adalah nanti ada unsur tebal, ada unsur tipis. Untuk yang ditebalkan ini hanya lam yang ada di dalam lafaz Allah ataupun lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah. Misalnya unsurullah, la dibaca tebal lamnya. Selain lam itu semua dibaca tipis, termasuk lam yang ada pada lafaz fasholli dan juga lam yang ada pada lafaz li rabbika. Fasholli li rabbika wanhar. Hati-hati ini di saat mengucapkan huruf nunnya. Nun dia dalam keadaan sukun. Kalau dalam keadaan sukun maka jangan sampai dia diqalqalahkan. Tidak boleh wana. Tapi kita alirkan suara sedikit. Kita tarik suara nun-nunnya untuk memberikan sifat bainiyah. Perhatikan, wanhar. Ayo. Wanhar. Wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna ini pun sama dengan inna yang pertama tadi itu. Sama dengan inna yang berada di ayat yang pertama. Cuman bedanya setelah huruf nun yang di ayat pertama itu ada matnya. Yang di sini nggak ada. Innasya. Jangan dibaca innasya. Inna. Jangan dipanjangkan a-nya. Tapi hanya satu harokat saja. Innasya. Ayo. Inna syani'aka huwal abtar.
Itu huruf shin makhrajnya adalah pertengahan lidah. Pertengahan lidah diangkat ke atas, sehingga nanti walaupun nggak sampai nempel, tetapi nanti angin-anginnya akan terjepit di sana, sehingga nanti anginnya akan merata. Pastikan bahwa sumber suara huruf shin itu dia adalah di pertengahan lidah, sehingga nanti anginnya akan menyebar ke seluruh mulut. Angin yang nyebar inilah yang disebut sebagai sifat tafasyi. Coba, inna syani'aka huwal abtar. Syani'aka huwal abtar. Ini hanya cuma 2 harokat. Inna syani'aka huwal abtar. Yang sering kita sampaikan, mungkin sebagian di antara teman, di antara jamaah, di saat kita bahas masalah huruf shin, mungkin belum masuk atau pas ada halangan. Nanti untuk latihan pengucapan huruf shin adalah ujung pulpen yang kecil itu yang seperti jarum ataupun sedotan, antum gigit di sebelah gigi sini, samping. Kemudian antum tiupkan. Angin yang keluar itulah nanti ini adalah sifat tafasyi. Inna ayo syashi syubash, syashi syubash, syashi syubash, shushan shani shashna, minal mushni, mashishan shanisha. Perhatikan nanti, pastikan bahwa yang mengambil peran untuk mengucapkan huruf shin itu adalah pertengahan lidah dan jangan di ujung lidah. Kalau di ujung lidah nanti yang terdengar huruf apa ini? Huruf shin. Jelas ya? Ini shin. Syaitan. A'udzu billahi minasy syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini perlu berhati-hati. Sebagian orang membaca ar-rajim dibaca ar-rashim. Ataupun nanti bismillahirrahmanirrahim, huruf ha dibaca rashim. Ini perlu berhati-hati. Karena perlu dipastikan di sana itu bahwa huruf jim sama huruf shin itu berbeda. Memang mereka itu adalah satu makhraj. Mereka satu tempat keluar. Di mana? Di pertengahan lidah ini. Sebentar. Saya tuliskan sebentar ya ikhwah. Ini antara huruf shin, kelihatan tulisannya? Alhamdulillah. Kurang besar? Cukup insyaallah? Alhamdulillah. Huruf shin sama huruf jim sama huruf ya, ini mereka satu makhraj. Mereka satu tempat keluar. Shin, jim sama ya yang berharokat nih khususnya. Sehingga perlu dipastikan nanti jangan sampai ketukar-tukar nanti.
antara huruf jim, shin sama ya. Sehingga nanti saat membaca ar-rajim jangan ar-rashim. Kenapa kalau anda ngetuker? Dimungkinkan karena makhrajnya memang satu makhraj, tempat keluar. Kita lanjutkan dulu yang untuk inna a'tainakal kautsar tadi itu. Inna syani'aka huwal abtar. Naam. Ini huwa, ini haknya didomahkan. Maka jangan sampai lupa yang sering kita sampaikan, huruf yang berdomah kita monyongkan bibir kita. Huwa, ayo. Huwal abtar. Huruf ba di situ dia disukunkan abtar. Maka tentunya dia adalah suatu huruf yang memiliki sifat qalqalah. Maka perlu untuk dipantulkan. Inna syani'aka huwal abtar. Langsung ke surat berikutnya. Ini surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Kita nggak boleh bilang begini tapi a. Kenapa kok nanti terdengar o? Karena kenapa mulut kurang dibuka. Aro. Kalau nanti mulut ini ragu-ragu untuk dibuka, maka a yang terdengar adalah o. Ara'aita, padahal a. Ara'aita alladhi. A tipis, ro tebal. Ara'aita alladhi. Ladhi huruf dzalnya makhrajnya adalah di ujung lidah, ditempelkan ujung gigi seri bagian atasnya dan dikeluarkan sedikit. Kelihatan? Zadzi zubal. Keluarkan ujung lidahnya, keluarkan sedikit saja. Zadzi zubal. Huruf dal itu apa? Yang modelnya seperti huruf dal, cuma ada titik di atasnya. Itu huruf dal. Makhrajnya tadi itu ujung lidah, ditempelkan ujung gigi seri bagian atas, keluarkan sedikit. Sebagian masyayikh di antara guru-guru ana, mereka membuat perkiraan. Dengan cara apa? Dengan cara ini tadi itu. Kalau ujung lidah sudah berhasil nyentuh jari ini, kalau belum nyentuh, sentuhkan dikit. Itu nanti kadar untuk mengeluarkan lidah. Nggak perlu panjang-panjang, karena nanti yang terdengar bukan huruf zal. Bukan begini ya. Cukup jari tadi ini sampai tersentuh ujung lidah. Alladzi. Ara'aita alladzi. Zazizu. Zi. Zu. Zi. Zu. Sekarang perhatian, dibuka zi. Kalau zi berarti dibuat meringis. Dibuat terbuka zi.
Ini meringis ya, zi ya. Kemudian zu dimonyongkan. Zu. Alladzi. Ara'aitalladzi. Ara'aitalladzi. Kita panjangkan dua harokat. Karena kenapa? Ada huruf ya yang datang setelah huruf zal. Ya sukun sebelumnya kasroh. Berarti bacaan mat. Matnya apa? Kita lihat huruf setelahnya. Apakah huruf setelahnya berupa huruf hamzah? Tidak. Apakah setelahnya berupa huruf yang sukun? Tidak. Kalau tidak berarti matnya mat tabi'i. Jelas ya? Cukup dua harokat saja. Kita panjangkan. Kalau misalnya ini qadarullah nggak bisa ngetik Allah alam, udah beberapa hari belum ada restart nih qadarullah. Coba perhatikan. Sebentar, kita tuliskan di sini. Kalau misalnya untuk penulisan ataupun transliterasi zi itu kita tulis dengan dal sama zal. Begini. Ini zi. Cukup satu harokat kali ini, zi. Tapi nanti untuk yang bacaan mat kita doublekan i-nya. Zi. Bukan zi ya, zi. Tadi itu ujung lidah biar nanti tidak terdengar zi, ujung lidah dikeluarkan, ditempelkan ujung gisari bagian a atas. Zi. Nah, perhatikan. Kalau I1 berarti itu satu harokat. Kalau I2 berarti itu harokatnya ataupun I-nya kita gandakan. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Ini pun sama, yu kita monyongkan bibir. Yu. Ayo. Ya yu. Ya yu. Yukadzibu. Ini huruf zalnya tadi sama, jangan sampai lupa ini. Zal yang pertama sama zal yang kedua pengucapannya sama, tidak ada beda. Yang beda cuman dari segi harokat. Tapi untuk memunculkan suara zalnya sama dengan cara ini adalah ujung lidah, ujung gigi. Ini ujung lidah tempelkan begini, keluarkan sedikit. Perhatikan, keluarkan sedikit lidah, ujung gigi bagian a atas ataupun ujung gigi sari bagian atas. Alladzi yukadzibu. Nanti antum perlu pasang telinga masing-masing. Kalau nanti kok sampai terdengar yukadzibu berarti belum dikeluarkan lidahnya. Jelas ya? Yukadzibu. Alhamdulillah. Yukadzibu. Iya, keluaran dikit lagi. Yukadzibu. Ujung lidah tempelkan ujung gigi seri bagian atas, tempelkan, keluarin dikit. Yukadzibu. Naam. Yukadzibu biddin. Naam, ini huruf dalnya. Lidah ini jangan dibuat berdiri. Saat ditempel di atas, jangan dibuat berdiri. Kalau dibuat berdiri, nanti yang muncul adalah D-nya orang Indonesia. D orang Indonesia. Perlu dibuat begini. Tempel ke atas dalam keadaan begini. Biddin. Kalau dibuat begini nanti biddin. Antum terdengar ini suara ana. Coba sekarang ana baca dua kali ini. Dengan satunya dibuat berdiri, satunya dibuat roboh ke depan. Sekarang saya membuat berdiri. Biddin. Sama ana buat roboh ke depan. Biddin. Suaranya beda sama? Beda ya. Kalau dibuat berdiri ini adalah suara D-nya kita orang Indonesia. Biddin. Nanti perlu dibuat roboh ke depan.
biar tidak terdengar biddin, perlu dibuat roboh ke depan, tempelkan ke atas saja tanpa dibuat begini. Buat begini saja. Biddin. Naam, biddin. Tempelkan gusi. Sebagian ke gusi, sebagian ke lidah, ke bagian gigi belakangnya. Biddin. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Kemarin ini yang akhir ayat ini pernah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Tentang apa? Tentang istilahnya adalah mad arid lisukun. Disebut mad kenapa? Karena sebentar kita tuliskan ya ikhwah. Perhatikan. Ini kita baca biddin. Perhatikan nih. Ini sistem laptop ataupun komputer begini. Jadi kalau ada tasydid, kemudian hurufnya yang ditasydid itu dikasrohkan, dia otomatis ditaruh di bawah tasydid. Kita maunya naruh harokatnya di bawah huruf dal nih. Tapi yang muncul adalah di atas huruf dal dan di bawah tasydid. Yang penting kita tahu di sini bahwa ini adalah kasroh. Jelas ya? Sekarang kita fokuskan di sini huruf dalnya ini. Huruf ya afwan. Huruf ya-nya. Yang ana kasih warna merah. Naam. Ini huruf ya. Dia harokatnya apa ini? Sukun ataupun ana hilangkan tasydidnya. Balik lagi dia tuh. Kita harokat tulis dulu, kemudian tasydidnya dia langsung lari ke atas. Ini ya-nya disukunkan. Sebelum ya harokatnya apa? Kasroh. Maka ini bacaan apa? Bacaan mat. Bacaan mat. Pokoknya kalau ada huruf ya sukun sebelumnya kasroh, dia bacaan mat. Kalau ini kita pembahasan cuma sampai huruf ya itu saja, maka kita bilang dia bacaan mat tabi'i. Tapi tadi ini kita baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Setelah huruf ya-nya antum mendengar suara apa? Huruf nun diapakan? Disukunkan. Padahal yang ada di sini ini harokatnya apa? Kasroh. Kenapa kok disukunkan? Karena kita buat waqaf. Karena kita buat berhenti di sana. Sehingga bagaimana efek yang ditimbulkan setelah kita itu mensukunkan huruf nun yang asalnya berharokat dan kita buat sukun karena waqaf, maka bacaannya bukan bacaan mat tabi'i, tetapi bacaannya adalah mad arid lisukun, yaitu suatu mad yang muncul sebab ada sukun karena faktor waqaf. Ada suatu mad yang muncul sebab sukun yang bukan asli, karena sukunnya ada karena faktor waqaf. Artinya kalau sukun nunnya tidak sukun, maka bacaan mad arid li sukun tidak ada. Terus bagaimana bacaannya? Sekedar bacaan mad tabi'i biasa. Dengan cara bagaimana untuk menghilangkan bacaan mad arid li sukun? Adalah dengan cara kita wasalkan ataupun sambungkan bacaan dari ayat yang pertama ke ayat yang berikutnya. Perhatikan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, ini perhatikan. Tadi itu biddin fadza. Kita hanya baca dua harokat untuk lafaz fiddini. Kalau kita berhenti pada huruf nunnya, maka perlu untuk kita panjangkan. Jelas ya, bacaan mad arid li sukun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, untuk pemanjangannya boleh 2, boleh 4, boleh 5 harokat.
Jelas ya? Tapi kita biasakan yang panjang dulu saja. Setelah nanti jam terbang lama, jam terbang tinggi untuk baca Al-Quran, baru nanti dikembangkan insyaallah untuk 4 ataupun 5 harokat, ataupun sebagian nanti hari riwayat adalah 6 harokat. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalik. Fa tipis, za tipis, lam tipis, kaf tipis, semua tipis di sini. Fadza enggak boleh fadha, ini tebal nih. Fadzalika, tebal ini enggak boleh, tapi za dibuat terbuka mulutnya. Fadzalika. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Alladzi sebagian alladzi yang depan, yad'ul yatim. Kita tambah sedikit pembahasan, nanti kita selesaikan insyaallah. Perhatikan, yad'u ini kan huruf ain dia bertasydid. Sekarang tuliskan di Microsoft Office-nya sebentar insyaallah. Tambah dikit insyaallah. Ini yad'u, ainnya kan dia bertasydid. Yang pernah kita sampaikan bahwa ain yang bertasydid ataupun huruf yang bertasydid itu adalah ada 2 huruf yang sama. 2 ain. Yang pertama sukun, kedua berharokat, kemudian diidghamkan. Ini untuk membaca adalah kita munyungkan bibir di saat mengucapkan huruf dalnya, yadu'. Kemudian kan di situ ada huruf ain nih. Ain disukunkan. Berarti dalam kondisi datar nanti bibir yadu'. Coba lihat, yadu'. Kemudian kita monyongkan lagi untuk mengucapkan ain yang kedua, yad'ul yatim. Kita ulang dari awal. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kita cukup sekian insyaallah untuk pertemuan ini, dan untuk habis salat Isya ini masih libur insyaallah untuk fikihnya. Semoga dimudahkan segala urusan kita, dan semoga kesehatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan sisa usia kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah selalu membimbing kita semuanya untuk terus berusaha mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.